Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisa Putri Yuliani dari PBSI 2018A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik formalisme Rusia. Formalisme Rusia adalah sekolah kritik sastra di Rusia pada tahun 1910 sampai 1930. Ini yang merevolusi kritik sastra antara 1914 dan 1930-an dengan menetapkan kekhususan dan otonomi bahasa dan sastra puitis. Formalisme Rusia muncul pada sekitar pertengahan dekade kedua abad ke-20. Gagasan-gagasannya muncul dari dua kelompok ilmuwan yang tergabung dalam lingkaran linguistik Moskow yang terbentuk pada tahun 1915 dan Opoyas yang terbentuk pada tahun 1916 di Petrograd. Gagasan para formalisme Rusia ini banyak dipengaruhi oleh Bapak strukturalisme Ferdinand de Saussure, yang gagasan-gagasannya ini menjadi acuan bagi mereka dalam merumuskan bidang ilmu baru yang mereka usulkan, seperti Saussure yang menganjurkan bahwa kajian bahasa harus berpusat pada wujud bahasa itu sendiri. Para penganjur formalisme Rusia juga berkeyakinan bahwa kajian sastra haruslah berpusat pada wujud sastra itu sendiri. Mengkaji karya sastra berarti mengkaji poetikanya, yaitu menganalisis bagian-bagian form atau bentuk maupun wujud yang menyusun suatu karya sastra, termasuk di dalamnya mekanika internal dan khususnya bahasa puitis yang dipakai di dalam karya sastra itu sendiri. Perhatian yang diberikan oleh formalisme Rusia pada bahasa yang dipakai di dalam teks ini didasari pada keyakinan bahwa bahasa sastra memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bahasa sastra mempunyai sifat mengedepankan dirinya sendiri atau foregrounding itself, dan menciptakan apa yang disebut oleh Viktor Shklovsky, salah satu tokoh utama formalisme Rusia, sebagai proses pentaklaziman atau defamiliarization. Shklovsky ini juga menganalisis prosa naratif dan mengemukakan dua aspek penting yang menyusunnya, yaitu fabula cerita dan sujet plot. Fabula adalah bahan dasar cerita yang dimiliki oleh pengarang, sedangkan sujet adalah perangkat literar yang dipakainya untuk mengubah bahan dasar cerita menjadi plot atau alur. Fakta sebagai landasan fabula. Konsep terpenting kaum formalis menyatakan bahwa kesusastraan itu mendefamiliarisasi kenyataan dan juga mendefamiliarisasi kesusastraan itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sauden tahun 1991 halaman 10-11. Konsep mengenai proses perwujudan karya sastra yang merupakan perbedaan atau pertentangan dengan realitas objektif disebut defamiliarisasi atau penganehan atau pengasingan. Defamiliarisasi itu sendiri terwujud di dalam teks sastra berupa sujet. Bertolak dari pandangan itu, dapat dirunut lebih jauh bahwa sujet pada dasarnya dapat merupakan defamiliarisasi dari fakta yang merupakan landasan fabula. Dalam sebuah puisi, biasanya fabula dan sujet ini sulit sekali untuk ditemukan. Biasanya fabula dan sujet ini terdapat pada cerpen dan novel. Dalam buku 7 Teori Sastra Kontemporer karya Muhammad Asyurapati dan Agustina Subahman, kritik formalisme Rusia itu terdapat dua tokoh, yaitu Roman Jakobson dan Mikhail Bakhtir. Roman Jakobson ini menjelaskan tentang fungsi puitik puisi. Fungsi puitik puisi ini sendiri adalah relasi antara pengarang dan pembaca, sedangkan tokoh kedua, yaitu Mikhail Bakhtir, menjelaskan tentang teori yang bisa diterapkan pada novel dan cerpen. Dalam hal ini saya mengambil tentang puisi dari teori Roman Jakobson yang merujuk pada teori dari artikel formalisme Balagha Fatullah Saleh. Pada kritik ini saya mengambil puisi Sajadah Panjang Taufik Ismail. Saya akan membacakan puisinya. Sajadah panjang. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi segedar interupsi.
Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk, hamba sujud dan tak lepas kening hamba, mengingat dikau sepenuhnya. uh, Formalisme Rusia, sejadah panjang karya Taufik Ismail ini ditemukan tema dalam puisi ini menjabarkan pengabdian pada Tuhan dan mengingat pada Sang Pencipta. Di sini Taufik Ismail ingin menyampaikan bahwa sebaik buruknya kita pada akhirnya kita juga akan kembali kepada Sang Pencipta. Lalu ditemukan setting, adapun setting waktu yang digunakan adalah setting waktu pagi sampai malam karena dijelaskan pada bait mengukur jalanan seharian. Pada alur saya tidak bisa mencarinya karena syuzat uh, syuzat atau alur syuzat dan fabula pada puisi ini sulit untuk ditemukan. Fungsi puitiknya adalah Taufik ini hendak melukiskan dirinya sendiri sebagai seorang yang selalu tunduk dan sujud di hadapan Tuhan. Kesibukan duniawi memang tak ditinggalkan sama sekali. Cuman kesibukan itu hanyalah semacam interupsi yang sejenak saja. Begitu selesai urusan tersebut, pengabdian melalui sajadah panjang itu akan kembali dilanjutkan. Di sini agama berperan bukan sebagai latar belakang, tetapi agama uh, mewujud dalam nilai-nilainya dalam puisi ini. Sampai sini dapat saya simpulkan bahwa teori kritik sastra itu sangat penting dalam mengkritik sebuah karya sastra, di mana teori ini sangat dibutuhkan. Seperti saya, teori dari Jacob Roman Jacobson ini sangat sangat berguna untuk mengkritik karya sastra, yaitu berupa puisi, karena untuk menemukan fungsi puitiknya. Sedangkan untuk tokoh kedua itu sangat diperlukan untuk mengkritik cerpen dan novel. Sebenarnya teori kritik sastra ini juga diperlukan karena agar para pembaca lebih mengetahui apakah kelebihan dan kekurangan dari karya sastra tersebut, dan juga para pengarang juga bisa mengetahuinya. Dan sangat berguna sekali untuk para pembaca yang suka sekali membaca karya sastra. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.